Matematika, materi kali ini yaitu tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke bidang. Oke, yang pertama yaitu tentang kedudukan titik terhadap bidang. Sebuah titik dapat terletak di sebuah bidang atau di luar bidang. Jika titik terletak di sebuah bidang, maka jarak titiknya 0. Dan jika titik terletak di luar bidang, jaraknya merupakan panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik tersebut ke bidang. Berikutnya jarak titik ke bidang. Diketahui bidang S dan titik A. Titik A terletak di luar bidang S. Maka jarak titik A ke bidang S adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang S. Jarak titik ke bidang dalam bangun ruang. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Bagaimana kita menjawab soal ini sebagai bentuk aplikasi dari jarak titik ke bidang yang sudah dijelaskan tadi. Langkah pertama, buatkan gambarnya. Kemudian kita bentuk dulu bidang BDG-nya. Selanjutnya kita tarik garis dari A ke C. Kemudian kita tarik garis dari G ke perpotongan DB dan AC. Kasih nokta, titik P. Dan kita tarik garis dari C ke bidang BDG. Dan itu harus tegak lurus. Langkah kedua, perhatikan segitiga GPC. GPC. Sudah kelihatan ada segitiga GPC? GPC. Garis CO, kalau kita perhatikan garis CO, adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang BDG. Merupakan jarak titik C ke bidang BDG. Artinya, menentukan jarak titik C ke bidang BDG itu sama dengan menentukan panjang garis CO. Selanjutnya, langkah yang ketiga, pisahkan segitiga GPC dari kubus. Ini gambarnya setelah kita pisahkan. Segitiga GPC merupakan segitiga siku-siku di titik C. Dengan menggunakan rumus luas segitiga GPC, maka diperoleh jika PC dijadikan alas, maka tingginya adalah CG. Dan rumus luas untuk segitiga GPC adalah setengah alas kali tinggi, yaitu setengah PC kali CG. Kemudian, jika PG dijadikan alas, maka tingginya adalah CO. Dan rumus luas segitiga GPC dengan menganggap PG dijadikan sebagai alasnya, yaitu setengah PG kali CO. Dari kedua rumus tersebut diperoleh hubungan
karena yang diukur adalah masih segitiga itu juga, yaitu segitiga GPT, maka diperoleh hubungan setengah PC kali CG sama dengan setengah PG kali CO. Kedua ruas kita kalikan dengan 2, sehingga diperoleh PC kali CG sama dengan PG kali CO. Karena yang akan hitung adalah panjang TO, maka kita buat persamaannya ke CO, sehingga diperoleh CO sama dengan PC kali CG dibagi PG. Jadi jarak titik C, jadi jarak titik C ke bidang BDG, diulangi, jadi jarak titik C ke bidang BDG dapat diperoleh dengan menggunakan rumus TO sama dengan PC kali CG dibagi PG. Berikutnya langkah yang keempat, yaitu menentukan panjang CO. Karena kita tahu rumus CO, setelah kita peroleh dengan menggunakan rumus luas segitiga, CO adalah sama dengan PC kali CG dibagi PG, maka ada beberapa hal yang harus kita hitung terlebih dahulu, yaitu menghitung panjang PC, menghitung panjang CG, dan menghitung panjang CG. Perhatikan gambar berikut. Pertama kita tentukan dulu panjang PC. Dari gambar kita peroleh PC itu adalah setengah AC. PC adalah setengah AC. Sebelum menentukan berapa panjang PC, maka kita cari dulu atau tentukan dulu panjang AC. Kalau kita perhatikan, AC itu adalah merupakan sisi miring dari segitiga ABT, sehingga di sana bisa berlaku teorema Pitagoras atau menggunakan rumus Pitagoras. Kita masih ingat teorema Pitagoras, yaitu bahwa kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Nah, dari gambar diperoleh bahwa AC sama dengan akar dari AB dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan. Kita tahu bahwa AB BC adalah panjang rusuk, dan rusuk kubus ini adalah 8 cm, maka AC sama dengan akar 8 dikuadratkan ditambah BC 8 dikuadratkan, maka AC sama dengan 64. Maaf, di sana ada penulisan yang salah. Setelah 8 dikuadratkan, mestinya tidak ditulis kembali 64 dikuadratkan. Kuadratnya mestinya hilang. Mohon maaf. 8 dikuadratkan 64, bukan 64 dikuadratkan. Ini mohon maaf, ada kesalahan. Maka AC sama dengan 64 ditambah 64, yaitu akar 128. Dan kita sederhanakan bahwa AC itu adalah sama dengan 8 kali akar 2. Maka panjang PC sama dengan setengah AC. PC setengah dari 8 akar 2, maka diperolehlah panjang PC sama dengan 4 akar 2. Dan untuk panjang CG, karena CG adalah merupakan rusuk, maka CG panjangnya adalah 8 cm. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar dari soal tersebut. Sekarang menentukan panjang PG. Perhatikan segitiga GPT. Segitiga GPT. Itu siku-siku di titik C. Dari gambar dapat diperoleh dengan menggunakan rumus Pitagoras, karena siku-sikunya di titik C. Maka persamaannya untuk rumus Pitagoras pada segitiga GPT tersebut,
PG sama dengan akar dari PC kuadrat ditambah CG dikuadratkan. PG, kita tahu PG tadi mohon maaf, diulang. Kita tahu PC 4 akar 2, kemudian dikuadratkan, dan CG 8 juga sama dikuadratkan. PG sama dengan 4 akar 2 dikuadratkan adalah 32, 8 dikuadratkan 64, ini ada kesalahan penulisan, mestinya 32 tidak usah dikuadratkan lagi, karena itu hasil pengkuadratan dari 4 akar 2. 64 juga tidak usah dikuadratkan lagi, karena itu pengkuadratan dari 8. 32 ditambah 64, itu adalah 96, maka panjang PG, panjang PG, yaitu 4 akar 6. Dengan PC 4 akar 2, PG 4 akar 6, dan CG 8, maka panjang CO, PC kali CG dibagi PG, kita masukkan, CO sama dengan PC-nya 4 akar 2, CG-nya 8 kali 8, dibagi 4 akar 6. CO 4 akar 2 kali 8, dibagi 4 akar 6, itu menjadi 8/3 akar 3 dengan penyederhanaan dalam bentuk pangkatnya. Jadi jarak titik T ke bidang BDG 8/3 akar 3. Terima kasih, dan ini di akhir penayangan video ada soal. Kubus ABCD FGH memiliki rusuk 4 cm, tentukan jarak titik H ke bidang ACF. Silakan sebagai latihan untuk dikerjakan. Terima kasih. Saya Teddy Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.